Howitzer M777 adalah sebuah artileri besar dan berat dengan bobot lebih dari 4 ton. Howitzer ini tanpa mesin dan lapisan baja, meski memakai sistem penargetan dan kendali tembak canggih, tetap merupakan perlengkapan militer yang sangat konvensional. Jadi, secara teori, howitzer ini seharusnya relatif tidak berguna dalam perang Rusia-Ukraina, sebuah konflik yang kini didominasi oleh kendaraan udara tak berawak canggih dan sistem senjata mutakhir. Lagi pula, dengan drone kamikaze mereka yang bertebaran di langit, Rusia seharusnya tidak kesulitan untuk mencari dan menghancurkan artileri musuhnya dengan mudah. Namun, melalui kombinasi ketangguhan, inovasi, dan adaptasi yang cerdas, Ukraina telah menjadikan senjata yang tampaknya tidak berguna ini menjadi elemen yang sangat berharga dan mematikan dalam persenjataannya. Tapi sebelum kita melihat bagaimana hal itu terjadi, berikut adalah penjelasan lebih dekat tentang senjata yang dimaksud. Howitzer M777 adalah sistem artileri 155 mm yang ditarik, dirancang, dan dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Inggris BAE Systems. Namun, sekitar 70% bagiannya sebenarnya dibuat di Amerika Serikat, dengan proses produksi dan integrasi dilakukan di Inggris maupun Amerika Serikat. M777 pertama keluar dari jalur produksi pada awal tahun 2000-an, dan sejak itu telah mulai digunakan dalam dinas militer. Dengan pasukan darat di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Kolombia, India, Arab Saudi, dan Ukraina, M777 pertama kali digunakan dalam pertempuran selama perang di Afghanistan. Mereka juga telah digunakan dalam Perang Irak, Perang Saudara Suriah, Perang Saudara Yaman, dan sekarang juga dalam Perang Rusia-Ukraina. Berkali-kali mereka telah terbukti sangat efektif. Dan ketika Anda melihat spesifikasi teknis dari M777, tidak sulit untuk melihat alasannya. Meski ukurannya besar dan berat, mereka tetap lebih ringan dari model lama. Lebih tepatnya, dengan berat 4,2 ton, M777 41% lebih ringan dibandingkan howitzer M198 seberat 7,15 ton yang memang dirancang untuk digantikan olehnya. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa M777 menggunakan titanium yang relatif ringan untuk sebagian besar desainnya. Dan karena jauh lebih ringan dibandingkan pendahulunya, M777 jauh lebih mudah dipindahkan dari titik A ke B. M777 bisa diangkut menggunakan helikopter dan pesawat angkut seperti Lockheed C-130 Hercules atau C-5 Galaxy misalnya. Dan juga dapat ditarik di darat menggunakan kendaraan berem udara seperti kendaraan taktis FMTV dan MTVR. Desain M777 yang lebih modern juga berarti tidak membutuhkan banyak orang untuk mengoperasikannya. Model-model lama membutuhkan kru hingga 9 orang, sedangkan M777 dapat dioperasikan hanya dengan 5 orang, atau bahkan kru sekecil 3 orang dalam situasi darurat. Bisa dibilang, keunggulan terbesar dari M777 adalah presisinya. Dengan memanfaatkan sistem kontrol tembakan digital canggih serta amunisi berpemandu GPS, M777 memiliki kemampuan untuk menghantam target hingga jarak 25 mil atau 40 km dengan presisi luar biasa dan margin kesalahan yang sangat kecil. Akurasi luar biasa membuat beberapa ahli menyebutnya senapan sniper raksasa, mampu menembak target dari jarak jauh lebih efisien dibanding hampir semua howitzer lain. Lalu ada juga fleksibilitas M777. M777 mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk peluru artileri pintar M982 yang dapat mendarat dalam jarak 10 meter dari targetnya, bahkan ketika ditembakkan dari jarak hingga 24 km. M777 juga dapat menembakkan proyektil berbantuan roket seperti M549A, satu peluru artileri cluster berpemandu Bofors, proyektil Base Bleed M1128, dan peluru jarak jauh XM113. Hanya beberapa bulan setelah perang dimulai pada April 2022, Ukraina menerima sejumlah besar 90 sistem M777 dari Amerika Serikat dengan tambahan unit yang disuplai oleh Kanada dan Australia. Lebih banyak lagi yang datang pada bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Dan Amerika Serikat juga telah memasok beberapa juta peluru, termasuk amunisi konvensional maupun peluru khusus, seperti M718 Remote Anti-Armor Mine (RAM), yang merupakan jenis peluru artileri dengan ranjau anti-tank di dalamnya. Walau sempat ada masalah awal saat tentara Ukraina mempelajari sistem-sistem itu, mereka segera terbukti sangat efektif. Bahkan, pada awal tahun 2024, M777 dianggap mungkin sebagai senjata paling menentukan dalam konflik tersebut.
Pada saat itu, artileri adalah penyebab kerusakan terbesar di medan perang, menyumbang sekitar 80% korban di kedua belah pihak. Dengan perkiraan pada Februari 2024, menunjukkan bahwa sistem artileri telah secara langsung membunuh atau melukai sekitar 400.000 tentara secara total. Dan meskipun memiliki banyak sistem senjata barat yang tersedia, termasuk howitzer Swagrak Caesar 155 mm dari Prancis, sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 dari Amerika, HIMARS, dan meriam Swagrak M109 Paladin, M777 bisa dibilang adalah yang paling berharga di antara tim artileri Ukraina. Karena sangat mudah digunakan, sangat presisi dan sangat andal, membuktikan nilainya berulang kali. Pada Februari 2023 misalnya, pasukan Kremlin melakukan serangan agresif untuk merebut sebuah kota kecil di Donbas bernama Volodar. Sejumlah besar pasukan Rusia dan tentara bayaran grup Wagner menyerbu wilayah tersebut. Salah satu serangan melibatkan kolom mekanis besar berisi tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja yang berusaha menembus titik sempit. M777 menghabisi mereka dengan sangat mudah. Lebih dari 30 sistem senjata berat dihancurkan hanya dalam waktu singkat, dengan Ukraina menggunakan peluru RAM M718 buatan Amerika Serikat untuk menghancurkan tank dan APC dengan mudah. Ada banyak kisah serupa di lokasi garis depan lainnya, tetapi seiring berjalannya waktu, perang mulai berjalan ke arah yang sangat berbeda dan banyak ahli khawatir akan nasib terburuk bagi M777. Rusia mulai jauh lebih sedikit mengandalkan taktik perang darat konvensional dan serangan mekanis, dan mulai menggunakan kendaraan udara tak berawak UAV dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ukraina juga perlahan beralih ke gaya peperangan ini dengan mengembangkan dan menggunakan drone mereka sendiri untuk menangkal serangan musuh. Dengan ribuan drone yang selalu terbang di atas garis depan, sistem artileri besar kini tampak seperti sasaran besar yang siap dimusnahkan kapan saja. Ukraina tidak bisa lagi begitu saja menempatkan M777 mereka dimanapun yang diinginkan dan menembaki kelompok penyerang musuh. Sebaliknya, mereka harus terus-menerus waspada terhadap ancaman dari atas, terus-menerus mendengarkan suara dengungan khas dari drone Shahid Rusia dan UAV peledak lainnya. Karena meskipun M777 memang mampu memberikan kerusakan yang signifikan, alat ini sebenarnya tidak dirancang untuk menahan banyak kerusakan. Misalnya, alat ini tidak memiliki lapisan baja atau perlindungan lain, sehingga satu serangan drone di titik tepat bisa membuat satu howitzer tidak dapat digunakan, baik sementara maupun permanen. Tidak mengherankan jika banyak analis militer percaya bahwa M777 pada akhirnya akan menjadi tidak berguna seiring konflik semakin dalam memasuki fase peperangan drone. Namun hal itu tidak terjadi. Bahkan sekarang di tahun 2026, tim artileri Ukraina masih secara rutin menggunakan 777. Mereka masih menganggapnya sebagai salah satu aset terpenting yang mereka miliki, dengan satu kru artileri, resimen serbu terpisah. Kesatu secara terbuka mengakui bahwa jika bukan karena M777, Ukraina akan berada dalam posisi yang jauh lebih lemah hari ini. Resimen Kesatu menambahkan bahwa mereka baru-baru ini menerima kiriman baru howitzer ini. Sekarang kami memiliki beberapa howitzer 777 lagi dan semuanya sudah berada di posisi. Kami sangat senang memilikinya karena senjata-senjata itu sangat presisi. Meriam-meriam ini terus menunjukkan tingkat efisiensi yang luar biasa, dengan tim Ukraina melaporkan tingkat efisiensi sebesar 80%. Artinya, sebagian besar peluru yang ditembakkan berhasil mengenai target yang dimaksud, dan mereka terus menghancurkan tank musuh, kendaraan, konsentrasi pasukan, dan aset lainnya setiap hari. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dengan drone Rusia yang berpatroli di langit dan membawa muatan yang cukup besar untuk menghancurkan M777 dalam sekejap mata, bagaimana Ukraina bisa secara konsisten dan terus-menerus mendapatkan begitu banyak manfaat dari senjata-senjata ini? Semua itu bermuara pada kemampuan beradaptasi. Seiring dengan perubahan dan perkembangan situasi perang, Ukraina harus menemukan cara untuk ikut berkembang. Namun daripada mempensiunkan M777 dan menerima bahwa senjata itu tak lagi layak pakai, pasukan Kiev justru menemukan cara inovatif untuk memanfaatkannya. Sebelum kita melihat caranya, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami bahas topik ini tiap minggu. Pada tahap-tahap awal perang, Ukraina bisa menarik meriam 777 mereka mendekati lokasi garis depan dan menembakkan ke posisi musuh, meluluh lantakan kendaraan musuh.
Sekarang dengan ancaman drone, taktik itu tidak akan berhasil. Begitu M777 menembakkan satu peluru saja, musuh langsung bereaksi. Kru drone langsung bergerak dengan UAV pengintai, amunisi berkeliaran Lancet, dan ancaman terus-menerus dari drone Shahid. Mengubah langit menjadi medan perburuan mematikan, mencari dan menghancurkan artileri musuh. Sebelum kru bahkan sempat mengisi ulang atau membidik tembakan berikutnya. Akibatnya, Ukraina harus mengubah cara mereka menggunakan M777. Daripada menempati lokasi yang sama dalam waktu lama, mereka beralih ke taktik tembak lalu berpindah, yaitu memindahkan howitzer beberapa kali dalam satu hari, tidak pernah menetap di satu tempat terlalu lama. Ini bukan hal yang mudah. Resimen pertama mengakui, tak peduli seberapa berpengalaman kru Anda, mencapai posisi dengan meriam seperti ini tetaplah perjudian. Selalu ada risiko terlihat saat sedang bergerak, dan para prajurit juga harus mengemas semua amunisi serta perlengkapan lainnya saat mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ketika mereka tiba di lokasi baru, ada tantangan untuk memasang meriam lagi dari awal, memuatnya, membidik sasaran dan sebagainya sebelum bersiap untuk mengevakuasi area tersebut sekali lagi. Proses ini melelahkan, tapi merupakan cara terbaik menjaga howitzer tetap utuh dan efektif. Untuk saat ini, cara ini berhasil. Disinilah fitur desain M777 mulai berperan. Howitzer ini jauh lebih ringan daripada artileri lama, sehingga lebih mudah dipindahkan, bahkan di medan sulit. Dan kru Ukraina sudah mahir memasang dan membongkar meriam mereka. Mereka menyelesaikan prosedur rumit ini dalam menit, memungkinkan masuk dan keluar dari lokasi penembakan sebelum Rusia mengetahui posisi mereka dan membalas. Namun ini bukan satu-satunya cara pasukan Ukraina memaksimalkan penggunaan M777 mereka pada tahun 2020. Pasukan Kiev juga memiliki beberapa trik tambahan, seperti menggunakan umpan palsu misalnya. Menggunakan bahan sederhana dan murah seperti kayu, besi tua, dan pipa bekas, insinyur Ukraina membuat M777 palsu untuk mengelabui Rusia agar menghabiskan drone mereka menghancurkannya. Meski terbuat dari komponen sederhana, umpan-umpan ini sering tampak sangat realistis. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kepulan asap kecil untuk membuatnya terlihat seolah-olah baru saja melepaskan tembakan misalnya. Sementara yang lain dilengkapi sumber panas sederhana seperti pemanas bertenaga baterai atau mesin kecil untuk meniru panas laras senjata asli, sehingga drone Rusia lebih mungkin mendeteksi dan membuang waktu serta sumber daya mencoba menghancurkannya. Sementara itu, M777 yang asli sudah dalam perjalanan menuju lokasi penembakan lainnya. Kadang umpan ini hanya butuh biaya kurang dari $1.000, tapi Rusia bisa menghabiskan UAV hingga $50.000 untuk menghancurkannya. Kerugian itu akan terus bertambah seiring waktu. Ini hanyalah salah satu dari banyak cara di mana Ukraina memenangkan sisi ekonomi dari perang ini, memaksa Rusia untuk membuang-buang uang, orang, dan sumber daya, namun hampir tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasannya. Ukraina juga telah melakukan beberapa modifikasi yang cukup tidak biasa pada howitzer M777 miliknya. Banyak model yang digunakan saat ini misalnya sudah dicopot sistem elektronik dan kendali tembaknya. Meski terdengar aneh, ada alasan logis di baliknya. Ketika M777 pertama kali tiba di Ukraina, banyak yang datang dengan baterai, tablet, dan sensor GPS yang sudah terpasang dalam desainnya. Di bawah meriam terdapat kompartemen berisi baterai untuk menyalakan tablet, sementara 2 tablet ditempatkan masing-masing di satu pos penembak. Namun seiring waktu, Ukraina menyadari bahwa Rusia sebenarnya menggunakan jejak elektronik dari tablet, baterai, dan sensor tersebut untuk menentukan lokasi M777 dan menyerangnya. Para prajurit sadar lebih baik memutuskan sambungan. Jelas perwakilan Resimen 1 menambahkan bahwa bekerja dengan cara lama lebih efektif. Tanpa semua peralatan elektronik itu, jauh lebih sulit bagi Rusia untuk menemukan dan menghancurkan meriam Ukraina. Dan berkat solusi inovatif seperti ini, Ukraina masih bisa menggunakan M777 secara rutin untuk menghentikan serangan garis depan musuh di tempat. Tentu saja kelemahannya adalah hal ini juga memberikan tekanan lebih pada kru 777 saat memuat senjata dan mengarahkan tembakan mereka. Mereka harus menggunakan batang besar melengkung yang dikenal sebagai batang pendorong misalnya untuk memaksa peluru masuk ke dalam laras. Itu pekerjaan yang berat. Pelurunya berat, batangnya sulit dipakai, dan meriamnya sangat berisik serta butuh waktu untuk reposisi. Namun sekali lagi, Ukraina menemukan cara untuk membuat kru mereka lebih efisien.
Beberapa unit tampak memakai setelan exoskeleton canggih yang memudahkan mereka mengangkat dan memposisikan peluru tanpa memberi tekanan berlebih pada punggung dan tubuh. Tim operator juga berusaha sebaik mungkin untuk tidak boros dengan senjata dan amunisi yang mereka miliki. Dengan salah satu komandan kru M777 mengatakan kepada pewawancara, "Kami hanya menembak sasaran yang ditetapkan, tidak ada tembakan sia-sia. Jika kami dikerahkan, kami bekerja sebentar tapi efektif. Itu penting karena dua alasan besar. Pertama, penggunaan M777 yang lebih efisien berarti lebih sedikit peluru yang terbuang dan lebih banyak yang mengenai target, memberikan kerusakan maksimal pada barisan Rusia dan memberi musuh lebih sedikit kesempatan untuk membalas. Kedua, dengan menghemat tembakan dan tidak menembakkan howitzer berlebihan, Ukraina memperpanjang masa pakainya. Sistem seperti ini umumnya tidak bertahan lama. Biasanya laras M777 dapat menembakkan maksimal 2.500 peluru sebelum perlu diperbaiki atau diganti. Dan meskipun Ukraina telah menerima banyak sistem dan amunisi dari sekutunya, mereka tidak memiliki persediaan yang tak terbatas untuk digunakan. Mereka harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Mereka harus memastikan setiap tembakan tepat sasaran, dan mereka tidak bisa begitu saja menembakkan peluru secara acak, berharap dan berdoa bahwa beberapa di antaranya mengenai target. Sebaliknya, kru mereka sangat cermat dan kreatif, memilih target serta mengatur waktu tembakan dengan tepat. Dan berkat itulah mereka mampu mencapai tingkat efisiensi yang luar biasa, dengan beberapa kru bahkan melaporkan akurasi hingga 95% dengan hanya sebagian kecil peluru yang gagal mengenai target mereka. Ini adalah bukti dari desain M777 yang sangat baik dan juga kesabaran serta disiplin operator Ukraina. Tentu saja mereka masih menghadapi tantangan. Meski memakai taktik tembak lalu pindah posisi dan penempatan yang lebih cermat, drone tetap jadi ancaman. Pertahanan anti-drone membantu mengurangi risiko hantaman langsung dan hancurnya meriam, termasuk penggunaan jaring anti-drone di atas posisi meriam. Teknologi peperangan elektronik yang membantu mengacaukan sistem navigasi drone dan membuatnya melenceng dari target, serta radar kontra baterai dan jaringan pengawasan drone yang memperingatkan kru saat Rusia bersiap melancarkan serangan balasan. Ukraina juga sangat berhati-hati dalam memilih lokasi penembakan, seringkali hanya menempatkan howitzer mereka di lokasi yang aman dan diperkuat, yang jauh lebih tahan terhadap drone dan artileri musuh dibandingkan lokasi yang terbuka. Bahkan dengan taktik defensif dan langkah perlindungan ini, tidak semua M777 meninggalkan medan perang dalam keadaan utuh. Untungnya, para insinyur Ukraina juga menjadi sangat mahir dalam memperbaiki unit yang rusak dan mengerahkannya kembali ke medan perang. Salah satu prajurit berkata, "Howitzer kami pernah diserang drone Lancet, roket Grad, dan peluru Krasnopol, tapi selalu bisa kami perbaiki." Dalam beberapa kasus, saat perbaikan cepat di tengah pertempuran, tim Ukraina memakai suku cadang apa saja yang tersedia untuk membuat senjata Frankenstein dari berbagai unit berbeda. Pada kasus lain, artileri rusak dikirim ke pabrik perbaikan, tempat tim dan mekanik berbakat bekerja luar biasa agar senjata puluhan tahun ini tampak dan terasa seperti baru. Seperti yang dirangkum oleh salah satu tentara Ukraina, senjata ini dirancang untuk Afghanistan dan untuk perang di Irak, tapi dalam pertempuran kami kebanyakan menggunakannya dengan cara kami sendiri. Banyak hal yang kami cari tahu sendiri. Itulah secara singkat kisah Ukraina sepanjang perang ini. Mereka tidak selalu mendapatkan kondisi terbaik. Mereka sering kekurangan perlengkapan ideal dan harus menghadapi perang yang sangat dinamis yang berubah drastis dari awal menjadi sesuatu yang berbeda beberapa tahun kemudian. Ukraina berkali-kali mengatasi rintangan dan selalu menemukan cara agar semuanya menguntungkan mereka. Mereka telah mengubah aset-aset yang tampaknya tidak berharga atau usang menjadi bagian tak ternilai dari mesin militernya. Dan kini mereka menuai hasilnya dengan M777 yang terus menggempur posisi Rusia dan menciptakan kekacauan bagi pasukan Kremlin. Pelajari inovasi militer Ukraina di video ini yang membahas serangan jarak jauh tentara Kiev yang menghancurkan armada pesawat tempur Rusia. Atau tonton video ini untuk melihat lebih dalam bagaimana momentum perang telah bergeser secara besar-besaran ke pihak Ukraina. Terakhir, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk mendapat lebih banyak wawasan, analisis, dan laporan mendetail tentang konflik ini dan konflik lainnya.